Nasi goreng sempat jadi petunjuk polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu 18 Agustus 2021. Pada pemeriksaan akhir November 2021 silam itu, terungkap fakta soal nasi goreng di rumah Tuti pada malam sebelum kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ada dugaan bahwa pada malam sebelum kejadian kasus Subang, ada sosok misterius yang datang dan membawa nasi goreng ke TKP kasus Subang. Hal itu berdasarkan temuan polisi saat olah TKP. Dalam temuan itu ada bungkus nasi goreng di rumah Amalia. Pertanyaannya, siapa yang membawakan nasi goreng pada malam sebelum kejadian? Itu masih jadi misteri. Sosok tersebut setidaknya tahu apa yang terjadi pada malam sebelum kejadian. Hanya saja beredar kabar bahwa Danu pada 17 Agustus 2021 atau pada malam sebelum kejadian sempat membeli nasi goreng. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, pihak kuasa hukum Danu mengatakan bahwa dari kesaksian Danu hal tersebut tidak benar. Menurut kesaksian Danu, itu tidak benar Danu di saat malam sebelum kejadian tidak kemana-mana atau tidak membeli nasi goreng. Ucap Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu saat dihubungi melalui sambungan seluler. Biarpun seperti itu, Taufan pun tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan masih menunggu hasil akhir dari perkara yang sampai dengan saat ini masih terus berjalan. Kami tetap percayakan kepada penyidik ya, apalagi sekarang sudah ditangani oleh Polda Jabar. Apapun hasilnya nanti kita tunggu saja, katanya. Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosep yang mendampingi saat pemeriksaan mengatakan, kliennya itu ditanya soal nasi goreng di TKP kasus Subang pada 17 Agustus 2021 atau malam sebelum hari kejadian. Saat itu penyidik menunjukkan foto meja makan yang terdapat nasi goreng dan makanan lain. Pada malam hari sebelum kejadian, Yosep mengaku sempat datang ke rumah tersebut untuk pamit karena akan menginap di rumah istri muda Nyonya Mimin. Pak Yosep tidak mengetahui hal itu karena sebelum berangkat ke Bu Mimin tidak ada makanan apa-apa, ucap Rohman Hidayat. Fajar Sidik, kuasa hukum Yosep lainnya menambahkan dalam pemeriksaan, Yosep ditunjukkan foto meja makan yang mana terdapat nasi goreng. Ada juga bagaimana kebiasaan dari anaknya Pak Yosep yaitu Amalia dari cara menyajikan makanan. Kalau misalnya Amalia beli nasi goreng, cara menyajikannya seperti apa? Apa langsung dimakan dari kertas nasinya langsung atau dipindahkan dulu ke piring, katanya. Terkini soal nasi goreng itu mulai terkuak dari pengakuan salah satu tersangka kasus Subang, Abi. Abi merupakan anak dari Mimin Mintarsi, tersangka kasus Subang yang lain yang juga merupakan istri siri Yosep Hidayah. Dalam tayangan YouTube Misteri Mbak Suci baru-baru ini, Abi Aulia mengungkapkan soal nasi goreng. Awalnya Abi membantah terlibat dalam kasus Subang. Dia menegaskan ada di rumah bermain game sampai dini hari. Abi ada di kamar main game sampai jam 3, gak keluar rumah soalnya siang kan aktivitas nonton bola di lapangan, ungkap Abi Aulia. Sebelum asyik bermain game, Abi sempat mendengar suara kepulangan Yosep sang ayah tiri. Cerita Abi itu ingin membuktikan bahwa Yosep tidak ada di TKP kasus Subang. Abi gak melihat Yosep pulang ke rumah, tapi ngedengar suara motornya. Kan kalau motor papa suaranya halus. Sekitar jam 9 dengar motornya tapi tidak melihat, akui Abi. Meski tak melihat Yosep ada di rumah, Abi yakin ayah tirinya itu ada di sana. Bukan tanpa alasan, Abi tahu persis kebiasaan Yosep saat di rumah. Sempat keluar kamar jam 1 dini hari, Abi melihat ada bekas masakan nasi goreng di dapur. Melihat hal tersebut, Abi yakin bekas masakan itu adalah bekas Yosep. Sebab ada ciri khusus jika Yosep masak nasi goreng. Terus jam 1 atau setengah 1, Yosep masak nasi goreng dan ada khasnya si bapak. Kalau masak nasi goreng gak pakai kecap, Ibu Abi. Waktu itu saya mau ke kamar mandi, jadi lewat dapur bapak udah gak ada, udah selesai masaknya. Ada bekas nasi goreng, sambungnya. Setelah itu Abi pun lanjut main game hingga pukul 3, lalu ia pun tidur hingga pagi hari.